Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah yang dijadikan kantor penjualan batu giok di Bambu Wulung, Jakarta Timur terbakar. Tidak hanya itu, sebuah warung kopi di Jalan Percetakan Negara Raya Cempaka Putih juga ludes habis dilalap si jago merah. Pemilik bangunan terpaksa memecahkan kaca jendela bangunan miliknya untuk mengeluarkan asap yang mengepul pada Sabtu sore. Dan menggunakan masker juga tabung oksigen, petugas damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha mencari titik api untuk melakukan proses pemadaman. Kebakaran yang terjadi di sebuah rumah yang dijadikan kantor penjualan batu giok di Jalan Bambu Wulung, Jakarta Timur ini diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api terlihat dari sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung kopi di Jalan Percetakan Negara Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu petang. Api dengan cepat melahap habis bangunan yang berada di lantai 2. Api yang membesar sempat membuat sejumlah karyawan yang berada di warung kopi tersebut panik dan berupaya menyelamatkan harta benda mereka dari lumatan si jago merah. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 4 unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kayak dari listrik ya Bang? Dari bagian apa Bang? Yang kebakar ini apa sih Bang? Warkop. Warkop. Iya. Itu api dari lantai 2 apa gimana Bang? Apa? Dari lantai 2 apinya? Lantai 2. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Inilah detik-detik si jago merah melahap atap 2 rumah warga di Dusun Singkir, Desa Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Api yang diduga muncul akibat korsleting listrik dengan cepat melahap atap yang terbuat dari kayu. Beruntung api berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran Wonosobo sebelum menjalar ke seluruh bangunan. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam setelah 4 armada damkar dibantu relawan gabungan dan warga setempat dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Puluhan siswa SMP di Prabu Muli, Sumatera Selatan keracunan massal usai menyantap sayur nangka saat mengikuti ekskul pramuka. Ya, sementara itu di kota Sorong, Papua Barat, peristiwa keracunan makanan yang menimpa seorang mahasiswa juga memicu aksi massa. Puluhan pemuda merusak dan juga membakar warung tempat korban mengkonsumsi makanan yang sudah diduga kadaluarsa. Didampingi pihak sekolah dan orang tua, 66 siswa SMP Negeri 12 Prabu Muli, Sumatera Selatan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala mual, muntah, dan pusing diduga keracunan makanan pada Jumat malam. 21 siswa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Muli dan 45 lainnya di Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli. Peristiwa ini terjadi usai puluhan siswa itu menyantap sayur nangka yang disediakan pihak sekolah saat mengikuti perkemahan Jumat Sabtu Perjusa di sekolahnya di Islamic Center Prabu Muli. Sabtu siang, Kapolres Kota Prabu Muli AKBP Diardi mengatakan saat ini kondisi semua siswa sudah berangsur membaik. Polisi masih terus menyelidiki kejadian ini sekaligus membawa sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Puluhan pemuda merusak dan membakar sebuah warung di Jalan Pendidikan Kelurahan Malangkedi, kilometer 8, Kota Sorong, Papua Barat. Aksi pada Jumat malam itu dipicu seorang mahasiswa UMS yang keracunan usai menyantap makanan di warung tersebut dan diduga sudah kadaluarsa. Massa sempat bersih tegang dengan polisi dan meminta aparat mundur. Untuk mencegah aksi serupa, anggota polisi disiagakan di sekitar lokasi. AKBP Johannes Kindangen, Kapolresta Sorong menegaskan kondisi keamanan di sekitar TKP sejak Sabtu dini hari sudah kembali kondusif. Sementara sang mahasiswa telah dilarikan ke RSUD Selebe Solu, Kota Sorong. Tim Liputan CNN Indonesia.